Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi dalam renungan harian Lilin Kecil. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari baru yang Engkau anugerahkan. Hari ini kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat mendengarkan dengan baik dan mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita semua baca Alkitab dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 2. Bunyinya, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Adik-adik, bacaan hari ini menceritakan tentang Abraham yang menerima tamu yang tidak ia kenal. Mereka adalah 3 orang asing yang datang ke kemah tempat tinggal Abraham. Ketika Abraham melihat bahwa ia kedatangan 3 orang tamu, ia segera menghampiri dan menyambutnya. Dengan sangat antusias dan senang, Abraham menyambut tamu itu dan menawarkan tempat untuk beristirahat dan menikmati beberapa makanan darinya. Ketika tamu itu menerima tawaran tersebut, Abraham segera mempersiapkan apa yang ia punya untuk dihidangkan. Ia mempersiapkan yang terbaik. Ia meminta Sarah istrinya untuk membuat roti bundar dari 3 sukat tepung yang terbaik. Ia mengambil anak lembu yang empuk dan baik dagingnya untuk diolah menjadi hidangan. Ia juga mengambil dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu supaya ia sendiri yang menghidangkan kepada para tamunya. Kemudian Abraham menunggu para tamunya makan. Adik-adik, seandainya Abraham bukan orang yang ramah, mungkin ia tidak akan menyambut tamu orang asing ini dengan baik. Ia akan menyambut 3 orang tamunya dengan asal-asalan saja. Bahkan mungkin ia membiarkan 3 orang asing ini lewat begitu saja. Tetapi tidak demikian yang dilakukan Abraham. Abraham memiliki pribadi yang ramah, suka menolong orang lain. Ia menyambut tamunya dengan baik. Abraham melakukan keramahannya itu dengan penuh ketulusan hati. Terlebih ketika Abraham menyadari bahwa tamunya bukan sembarangan tamu, melainkan utusan Tuhan sendiri. Maka Abraham memberikan yang terbaik bagi tamunya. Dan karena itu, kabar baik dapat diterima oleh Abraham melalui tamunya. Rupanya, tamu itu datang untuk menyampaikan kabar bahwa tahun depan Abraham dan Sarah akan dikaruniai seorang anak laki-laki. Adik-adik, bagaimana sikap Abraham kepada tamunya? Betul sekali, Abraham berbuat baik dalam menyambut tamunya. Para tamu diberikan makanan yang enak-enak. Cara Abraham menerima tamu sangat baik ya. Ia ramah sekali kepada tamunya. Abraham melihat tamunya pastilah capek dan lapar. Maka dari itu ia meminta tamunya singgah dan diberi makanan yang baik. Inilah cara menyambut tamu dengan baik. Lalu tamu itu membawa berita apa? Benar sekali. Tamu tersebut membawa berita gembira bahwa Sarah, istri Abraham yang sudah tua, akan hamil dan melahirkan anak laki-laki baginya. Sikap Abraham yang baik ini karena dia mengasihi sesama ciptaan Tuhan. Meskipun tidak kenal, tetapi diterima dan diperlakukan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik juga mungkin bertemu dengan banyak teman yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga menyambut dan bersikap ramah kepada teman-teman tersebut? Nah, adik-adik, ada di bagian Alkitab dari Matius 22 ayat 39 bunyinya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Tentunya kita juga ingin diperlakukan dengan baik oleh siapa saja, maka kita juga harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekian renungan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, banyak hal yang dapat kami pelajari dari kisah Bapak Abraham menyambut ketiga tamunya. Mampukan kami untuk bisa berbuat baik seperti Abraham. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat untuk hari ini adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.